Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, perkenalkan nama saya Ahmad Mauludin, NPM 221506124. Saya dari program studi Teknik Informatika kelas D Universitas Lampung. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan arsitektur topologi jaringan yang dipakai pada sebuah organisasi yang saya temukan di internet. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengetahuan saya terkait topologi jaringan. Jadi topologi jaringan itu secara umum terbagi menjadi dua konsep ataupun dua metode. Yang pertama itu topologi fisik dan yang kedua itu topologi logik. Jadi yang pertama itu ada topologi fisik. Sesuai namanya fisik berarti ada bentuk aslinya di dunia nyata. Itu berkaitan dengan hardware jaringan dan sambungan fisik yang saling terhubung melalui kabel ataupun serat optik. Yang kedua itu ada topologi logik, itu kebalikan dari topologi fisik. Jadi topologi logik ini semua perpindahan data ataupun perangkat yang saling berkomunikasi itu melalui sinyal jaringan, tidak melalui kabel. Jadi jalur yang dipakai untuk berkomunikasi itu tidak ada bentuk fisiknya di dunia nyata. Itu perbedaan gampangnya lah antara topologi fisik dan topologi logik. Nah, pada video kali ini saya akan membahas topologi jaringan yang dipakai oleh organisasi, yaitu Badan Pusat Statistik, khususnya BPS Jawa Barat yang saya temukan di internet. Jadi BPS Jawa Barat itu menggunakan topologi star. Topologi star ini termasuk dalam topologi fisik karena setiap perangkat setiap komputer terhubung ke switch melalui kabel. Nah, ini bisa dilihat gambarannya. Jadi switch yang terhubung ke setiap komputer nih akan mengirimkan informasi bisa ke semua komputer ataupun hanya ke komputer tujuan, misalnya ke sini doang itu bisa. Nah, untuk topologi fisik nih bukan hanya ada topologi star, tapi ada juga topologi bus. Bedanya kalau bus itu hanya terhubung dengan satu kabel, melainkan kalau topologi star tuh setiap komputer tuh mempunyai masing-masing kabel yang terhubung dengan switch. Nah, itu menjadi salah satu kelebihan topologi star. Itu kalau salah satu komputer memiliki masalah, itu tidak mengganggu jaringan yang bekerja di topologi ini gitu. Jadi karena setiap komputer memiliki satu kabel sendiri-sendiri, jadi yang terhubung ke switch, jadi komputer lainnya tidak terganggu jika salah satu komputer bermasalah. Nah, kelebihan lain dari topologi star ini dia gampang ataupun mudah dimodifikasi ataupun untuk penambahan komputer. Karena bisa dilihat di sini misal ada switch, masih ada slot yang kosong dua nih, bisa tinggal tambahin komputer untuk saling dihubungi melalui kabel. Jadi itu kelebihannya gampang dimodifikasi ataupun untuk penambahan komputer lah. Jadi karena gampang juga dimodifikasi, kelebihan lainnya juga gampang dideteksi kalau ada masalah. Misal salah satu komputer ini bermasalah, ya tinggal dibenerin untuk perangkat kabel yang terhubung dan perangkat komputer itu sendiri. Jadi untuk troubleshooting itu gampang untuk ditangani. Tapi dari semua kelebihan yang dimiliki oleh topologi star ini, dia pasti ada kelemahannya. Nah, kalau topologi star kan satu komputer memiliki masing-masing kabel yang terhubung ke switch. Itu kelemahannya dia boros kabel. Beda dengan topologi bus itu hanya memiliki setiap komputer itu terhubung melalui satu kabel aja. Dan inti dari topologi star ini kan switchnya nih yang ada di tengah yang terhubung ke semua komputer. Kelemahannya balik lagi itu tadi, kalau switchnya yang rusak itu akan mengganggu seluruh kinerja yang ada pada topologi ini. Beda dengan kelebihannya tadi, kalau komputer yang rusak itu tidak mengganggu kinerja semuanya, tapi kalau switchnya yang rusak itu mengganggu seluruh jaringan yang bekerja di dalam topologi ini. Nah, untuk kelemahan terakhir dari topologi star ini karena setiap komputer itu memiliki masing-masing kabel yang terhubung ke switch, jadi dia perlu adanya biaya tambahan untuk membeli seperti pelindung kabel. Beda dengan topologi bus itu karena setiap komputer hanya terhubung ke satu kabel, jadi dia hemat kabel dan tidak perlu membeli banyak pelindung kabel. Sedangkan topologi star nih, ya kita sebagai perlindungan terhadap kabel, ya kita harus beli setiap kabel nih kita beli pelindungnya gitu. Jadi salah satunya itu harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli barang seperti pelindung kabel itu tadi. Nah, itu juga jadi salah satu kelebihan topologi logik karena dia tidak menggunakan kabel sebagai perangkat yang saling menghubungi. Jadi dia tidak perlu tuh ada biaya tambah-tambahan untuk
membeli perangkat seperti pelindung kabel dan lain-lain. Mungkin itu saja penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan terkait topologi jaringan yang dipakai oleh Badan Pusat Statistik Jawa Barat, itu topologi STAR yang termasuk topologi fisik. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.